Salah satu juga hal yang pengen saya kulik dari Bang Bes itu soal ruang ganti, Bang. Ruang ganti ini menjadi sangat-sangat menarik karena mungkin exposure media dan juga fans terhadap ruang ganti ini dapat dibilang kecil lah. Tapi Bang Bes kan pernah ada di banyak di ruang ganti. Pengen tahu dong Bang, ruang ganti itu sebetulnya perannya sesignifikan apa sih untuk suatu pertandingan sepak bola? Ruang ganti itu istilahnya kita sudah mendekati pertandingan 1 jam sebelum 90 menit biasanya sebelum pertandingan kita udah di ruang ganti, dan kalau udah di sana itu udah tegang biasanya. Udah ini sebelum main berarti ya? Sebelum main, pemain itu udah di zonanya masing-masing, makanya mereka sering pakai earphone. Ada yang bawa Al-Quran, dia ada beberapa juga bawa Al-Quran kecil, saya pernah lihat. Ada juga yang bawa Bible juga di sana untuk menenangkan diri, karena ketegangan itu walaupun kita sudah bermain ratusan kali pasti akan ada ketegangan itu. Dan kalau kita bahas ruang ganti tim nasional dan klub itu berbeda. Apa bedanya? Kalau klub itu kan kita ketemu setiap hari sama mereka. Gamenya lebih banyak dalam 1 tahun. Jadi istilahnya lebih rileks, lebih ada musik. Tapi kalau tim nasional, wah itu lebih benar-benar nuansanya benar-benar sudah patriotisme, nasionalisme itu benar-benar sudah ada di situ. Kalau di klub sebelum main kita paling 1, 2, 3 champion, misalnya gitu contoh. Kalau di timnas kita pegang bendera, kita tutup mata, kita ada motivational speech dari pelatih untuk negara kalian, untuk keluarga kalian. Wah itu kan langsung bergetar hati kan. Sedangkan kalau klub, ayo kita menang, kejar bonus 3 poin ya kan. Setiap minggu biasanya seperti itu. Tapi kalau tim nasional pasti untuk keluarga, untuk Indonesia, untuk ini. Wah itu lebih, istilahnya pemain itu pasti akan lebih terbakar biasanya, dia punya emosi. Jadi ruang ganti ini sangat penting untuk event apapun. Biasanya siapa paling berperan Bang? Pelatih kah, kapten kah, atau yang diseniorkan? Kalau pengalaman saya di ruang ganti, pelatih biasanya sudah nggak terlalu banyak bicara di ruang ganti. Oh justru pelatih nggak banyak bicara? Nggak banyak bicara. Pelatih paling membicarakan tentang plan untuk pertandingan tersebut, tetapi pemain justru pasti akan lebih banyak bicara. Contoh misalnya sebelum tanding biasanya pelatih akan memberikan waktu kepada kapten. Ayo kapten speech. Mungkin kita bisa lihat AFF beberapa tahun yang lalu gimana speech Evan Dimas sebelum melawan Malaysia itu kan famous. Walaupun dia nggak main kalau nggak salah, tetapi speechnya dia untuk membakar semangat pemain kan akhirnya kita berapa tuh menang kan. Terus kita beberapa waktu lalu kalau nggak salah Jay juga ada ngasih speech dalam bahasa Inggris dan seakan-akan dia itu sudah lama di Indonesia, benar-benar cinta dengan Indonesia, dan akhirnya connect gitu loh, connect kepada para pemain, dan akhirnya kita bisa bermain bagus di kualifikasi kemarin walaupun hasilnya masih seri. Jadi menurut saya ruang ganti ya benar-benar tempat yang sakral untuk tim. Dan ruang ganti di halftime juga menjadi menarik. Oh itu kalau lagi kalah itu bisa gawat. Gawat apa nih? Saya udah pernah mengalamin kita kalah 3-0 lawan Malaysia, pelatihnya Luis Milla. Dia marah sekali, dia banting papan taktik, dia dorong saya waktu itu, malah bahkan karena waktu itu dia bilang kita nggak marking pemain dengan cukup baik. Di klub juga saya berapa kali melihat pelatih saya di beberapa klub itu sampai mukul papan taktik, sampai banting botol. Itu kalau halftime, kalau hasilnya nggak bagus. Tetapi biasanya kalau sudah selesai pertandingan, mau kita kalah, seri, itu udah nggak ada emosi lagi, udah nggak marah lagi. Tetapi pas halftime itu yang paling menegangkan menurut saya.